Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut siapapun presiden yang terpilih pasti akan menghadapi kesulitan jika Pilpres 2024 terjadi polarisasi politik. Sebelum lanjut jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Listio menyampaikan itu lewat pidato ilmiah bertajuk Anak Muda dan Tantangan Kebangsaan di Universitas Islam Negeri, UIN, Walisongo, Semarang. Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Siapapun yang terpilih akan menghadapi masalah ini, polarisasi. Siapapun pemimpinnya akan berat, kata Listio mengutip Antara. Menurut dia, pemilu 2019 harus menjadi pengalaman dalam menghadapi pemilu 2024. Polarisasi yang begitu kental di masyarakat terjadi kala itu. Saat ini, tahapan pemilu 2024 sudah mulai berjalan. Seirama dengan itu, tak menutup kemungkinan ada politik identitas yang dimainkan oleh pihak tertentu. Kampanye hitam hingga polarisasi, kata Listio, bisa jadi terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu persatuan dan kesatuan harus dijaga agar stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta politik turut terjaga. Pemilu 2024 harus berkualitas. Jangan mau terprovokasi dan terpolarisasi. Katanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membuka masa pendaftaran Capres-Cawapres pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 mendatang. Dilanjut masa kampanye hingga awal Februari. Setelah itu, pemungutan suara digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Masyarakat tak hanya memilih calon presiden, tetapi juga caleg DPR, DPRD serta DPD. Terpisah. Hasil analisis Drone Emprit menyebutkan generasi Z atau generasi yang lahir antara tahun 1995 sampai 2012 bisa menjadi peredam potensi polarisasi pemilu 2024. Generasi Z ini tidak sepenuhnya menyepakati narasi-narasi yang diangkat oleh seniornya, milenial dan generasi X. Kalau saya lihat lebih kritis terhadap informasi, kata lead analis Drone Emprit Rizal Nova Mujahid. Menurut Rizal, generasi Z dengan usia antara 13 sampai 23 tahun dalam peta percakapan di media sosial cenderung tidak mengikuti narasi yang dibangun generasi milenial 25 sampai 34 tahun dan generasi X 41 sampai 56 tahun menjelang pemilu 2024. Sementara, generasi milenial belum mengarah pada adu gagasan atau program, melainkan masih bersifat menyerang pribadi tokoh dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA, seperti saat Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019. Enggak ada narasi yang lain. Polanya masih sama. Mengarah ke orangnya. Serangan ke personal. Dan bukan serangan kepada program, kata dia. Rizal pun menilai pola narasi generasi milenial di medsos masih berpotensi memicu polarisasi. Sebenarnya polarisasi bukan sudah terpetakan, tapi sudah terjadi. Kami melihat polarisasi sudah lama berjalan dan masih berjalan, ujarnya. Karena itu, generasi Z yang memiliki persentase pengguna medsos mencapai 8,2% 13 sampai 17 tahun, sampai 11,6% 18 sampai 24 tahun, dengan karakter yang kritis perlu terus diarahkan dan didorong untuk meredam polarisasi. Saya berharap banyak pada generasi Z ini karena mereka terbiasa dengan gadget, terbiasa ngecek informasi yang ada. Berbeda dengan generasi milenial. Tanda, jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.